Halo teman-teman, kembali ketemu lagi dengan saya Wahyu. Tentunya masih di channel WHY Mata Hati. Apa kabar teman-teman semua? Dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang terbaik, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terhindar dari segala keburukan. Amin. Udah lama banget ya saya nggak mengunggah video ya teman-teman, karena banyak hal yang saya lakukan belakangan ini, entah itu kegiatan saya sehari-hari kayak bermusik atau apa, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang saya juga nggak bisa ceritakan, dan tentunya pula hal itu juga membuat saya kayak terlihat sibuk dan nggak punya waktu untuk membuat video teman-teman. Oke, di video kali ini saya nggak akan bercerita tentang glukoma atau penyakit mata glukoma, gejala-gejala glukoma dan sebagainya. Tapi di video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana diri saya menerima keadaan setelah saya terdiagnosa glukoma. Mungkin video ini bukan yang pertama, karena saya juga pernah membuat video-video yang sebelumnya yang juga membahas tentang bagaimana saya menerima keadaan yang saya maksud adalah keadaan saya yang diberikan anugerah penyakit glukoma, teman-teman. Langsung aja ya teman-teman, nggak usah pakai lama pembukaannya, biar durasinya juga nggak terlalu panjang. Jadi gini teman-teman, pertama kali saya terdiagnosa glukoma itu di akhir tahun 2007. Tapi gejalanya saya rasakan sejak pertengahan tahun 2006. Karena pada saat itu saya masih remaja dan juga masih terlalu muda, jadi nggak berpikir panjang bahwa mata itu kalau terasa tidak nyaman melihat sumber cahaya seperti melihat pelangi, itu sebenarnya tanda-tanda dari penyakit glukoma. Itu semua tidak saya rasakan dan saya anggap tidak pernah ada, teman-teman. Sehingga pada akhir tahun 2007 itulah kali pertama saya memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, di situ pun tidak serta-merta saya juga mengetahui kalau ini apa yang saya alaminya adalah glukoma, karena tidak ada penjelasan waktu itu ya. Sampai beberapa kali periksa, kemudian diberikan rujukan untuk ke rumah sakit yang lebih besar atau rumah sakit pusat dalam hal ini, barulah saya tahu bahwa saya ini mengidap penyakit mata glukoma. Nah, glukoma itu apa? Itu juga saya nggak tahu. Orang tua saya pun nggak tahu, keluarga saya nggak ada yang tahu glukoma itu apa. Barulah setelah sampai di rumah sakit besar, di suatu hari kemudian, barulah tahu bahwa glukoma itu adalah salah satu penyakit mata yang juga dapat menghilangkan penglihatan. Disitulah awal pertama saya tahu, dan saya baru merasa masa depan saya akan buyar atau masa depan saya akan suram, teman-teman. Di titik itulah saya berada di fase terendah dalam hidup. Sepertinya semua cita-cita saya, semua rencana saya sudah hancur dan sudah tidak akan mungkin lagi saya melanjutkan hidup. Pada titik tersebut saya juga mengalami trauma, teman-teman. Saya tidak berani keluar rumah, takut kalau ketemu orang. Kalaupun ada yang datang ke rumah untuk bertamu atau sekedar main, gitu pun saya harus mendengarkan dulu itu suara siapa. Saya ingat betul, saya ingat-ingat, oh ini suaranya si A, ini suara si B, baru saya berani ketemu. Nah, tapi di sisi yang lain, seperti keluarga saya, orang tua, adik saya, juga selalu memberikan dorongan. Tapi mungkin dorongannya itu tidak berupa, atau supportnya tidak berupa narasi atau kata-kata ya teman-teman. Tidak secara bahasa, kamu harus bangkit, itu enggak.
Nggak ada sama sekali narasi seperti itu. Kalaupun ada, itu cuma sekali dua kali. Itu seingat saya. Jadi kayak keluarga saya itu selalu mensupport. Misalnya saya kesulitan ini mencari gelas, misalnya saya kepengen minum, nah pasti itu diambilkan. Oh, letaknya di sini. Atau saya kepengen ke kamar mandi atau apa, atau pakaian saya yang mana. Nah itu saya dibantu awal-awal saat saya kehilangan penglihatan, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga mulai sadar, mulai menyadari bahwa saya tidak akan pernah bisa kalau seperti ini terus-menerus. Saya harus bangkit, harus menata hati, menata pikiran, dan semuanya harus saya tata dari awal. Ibaratnya saya berpikir saya terlahir kembali. Jika saat saya lahir di tahun 90 itu saya dalam keadaan yang lengkap secara fisik, bisa dikatakan sempurna, saya lahir kembali di tahun 2007 atau 2008, maksud saya di saat usia saya 17 tahun sebagai seorang yang sudah kehilangan penglihatan. Jadi begitu teman-teman. Memang seiring waktu seseorang akan mengalami perubahan dalam dirinya. Perubahan mental, perubahan psikis, ataupun perubahan cara berpikir. Tapi kalau jika kita hanya berserah pada waktu untuk menerima keadaan diri kita, itu akan memakan waktu yang lama. Sehingga pada suatu ketika nanti kita pasti akan merasa rugi, teman-teman. Merasa bahwa selama ini saya kemana, kok saya masih gini-gini aja. Nah beruntungnya saya itu cepat sadar, cepat tanggap bahwa saya tidak boleh berlarut-larut seperti ini. Sehingga mulai saat itu saya menerima bahwa saya terlahir kembali sebagai seorang yang kehilangan penglihatan, sebagai seorang tunanetra. Jadi saya harus beradaptasi dengan keadaan saya yang sudah dibilang orang tidak sempurna lagi, tapi ya nggak apa-apa. Kemudian saya mulai belajar mengenal lingkungan rumah, mulai menghafal bentuk-bentuk apa yang pernah saya lihat. Ya sehingga lambat laun seiring berjalannya waktu, saya sudah bisa menerima diri, sudah bisa berani bergaul, keluar rumah bersama teman-teman, berani melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah saya lakukan. Sampai di kemudian hari saya juga mulai menekuni musik, mulai menekuni alat musik, sehingga saya bisa memainkan gitar atau memainkan keyboard seperti itu, walaupun masih basic-basic juga. Tapi kemudian saya sudah bisa menentukan arah hidup yang mungkin saya juga terlahir kembali untuk kemudian menjadi seorang pemain musik sementara ini, teman-teman. Jadi ayolah teman-teman yang mungkin saat ini sedang down atau sedang rapuh perasaannya, mentalnya, ayo bangkit teman-teman. Kita harus menyadari bahwa memang hidup ini penuh rahasia dan tidak selalu seperti apa yang kita rencanakan. Ayo mulai sadar, karena kesadaran itu adalah sumber dari kehidupan. Jika kita hidup tanpa kesadaran, kita juga pasti akan hanya menjalani hidup ini saja apa adanya, seperti air yang mengalir. Tapi jika kita sadar dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan punya keinginan banyak. Mungkin juga kita akan seperti ikan yang melawan air, melawan arus air, teman-teman. Akan berjuang melakukan apapun untuk keinginan kita. Ayo, glaukoma memang bisa menghilangkan penglihatan dan menyebabkan kebutaan secara permanen, seperti yang saya alami. Tapi hidup ini harus tetap berjalan, tidak bisa berhenti di satu titik atau di satu tempat. Kita harus mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan anugerah hidup dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk dijalani dengan bahagia, dengan senyuman, tanpa perlu lagi ada air mata penyesalan. Tapi kalau air mata kebahagiaan ya boleh, teman-teman. Yang penting nggak usah disesali apa yang terjadi, karena penyesalan itu tidak akan ada habisnya. Dan penyesalan itu bagaikan pintu untuk menuju ke masa lalu. Tidak ada penyesalan itu
sebagai pintu ke masa depan. Maka ayo kita bareng-bareng sadari keadaan ini, lantas temukan diri, temukan jati diri, temukan apa yang menjadi jalan hidup kita. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dulu. Maaf sebelumnya, bukan berarti saya menggurui atau mensupport, enggak. Saya hanya bercerita, berbagi cerita, kalau teman-teman juga masih berkenan untuk mendengarkan dan mengikuti cerita-cerita saya. Karena saya tidak pernah menggurui apapun itu, saya tidak pernah bermaksud menggurui, hanya saya kepingin membersamai teman-teman semua dan membagi cerita-cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kemudian jika ada tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selalu saya tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, terima kasih dan terima kasih.